Halo, assalamualaikum Kanari Mania, kembali lagi di channel Omes Kanari. Nah, di kesempatan malam hari ini kita mau berbagi tips caranya buat nurunin birahi kenari ya. Salah satunya dengan cara mandi malam. Karena kemarin banyak yang tanya juga ya, Mas, untuk kenari birahi itu apakah boleh sih dimandiin setiap malam atau dimandikan malam lah istilahnya. Jawabannya sebenarnya boleh teman-teman, tapi ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan juga. Jadi nggak asal kita mandiin malam dengan semprot-semprot kayak itu, jadi nggak asal semprot aja ya, nanti takutnya bukannya kenari turun birahinya tapi malah bisa sakit teman-teman. Nah, jadi ada beberapa tips mungkin buat teman-teman yang sudah profesional atau teman-teman yang pengalaman pastinya tahu ya caranya gimana sih yang bagus buat mandi malam, trik-triknya, tips-tipsnya kayak apa. Tapi buat teman-teman yang pemula mungkin belum paham ya, atau mungkin masih bertanya-tanya juga. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Jadi semoga saja nanti video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Nah, kita mulai pembahasannya teman-teman. Jadi ada 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan ya sebelum memulai untuk memandikan kenari atau mandi malam buat kenari yang birahi ya. Yang pertama yaitu adalah faktor cuaca teman-teman. Jadi pastikan ketika teman-teman mau mandiin malam si kenari itu kondisinya itu cuaca cukup hangat atau mungkin cerah ya. Jadi jangan yang waktu hujan atau mungkin beranginnya dingin kenceng kayak gitu, jangan mandiin malam buat kenari. Jadi yang pertama pastikan cuacanya bagus dulu. Kenapa? Karena kalau nanti cuacanya buruk itu ketika burung kita mandikan malam malah beresiko jadi sakit teman-teman. Jadi pertama adalah faktor cuaca ya. Yang kedua yaitu faktor kesehatan si kenari. Karena ada ya kenari walaupun dia birahi tapi kondisinya sebenarnya kurang fit. Contoh misal kalau siang sering bulunya mengembang kayak gitu ya, atau mungkin kotorannya cair kayak itu tandanya burung dalam kondisi yang kurang fit lah, tidak benar-benar dalam keadaan sehat ya. Jadi kalau kita mandikan malam nanti takutnya malah memperparah kondisi si burung, jadi bukannya nanti bisa lancar nurunin birahinya malah jadi sakit. Terus yang ketiga adalah jam atau waktu memandikan si kenari. Bagusnya menurut saya sih lah, kalau mungkin nanti teman-teman ada yang berpendapat lain silahkan dimasukkan kolom komentar ya. Bagusnya jam untuk memandikan kenari itu di bawah jam 9 malam teman-teman. Jadi bisa mungkin jam 7 malam atau sampai jam 9 malam, jam 7, jam 8, jam 9 boleh lah. Itu masih aman. Jadi karena kenari di jam-jam itu masih sering aktif ya. Jadi belum kondisi dia mau tidur. Kalau udah di atas jam 9, jam 10 malam, jam 11 malam itu biasanya si burung udah mulai mapan mau tidur tuh. Itu biasanya kalau kita bangunin, kita mandikan nanti takutnya malah si burung jadi kondisi tubuhnya kurang bagus ya, kurang sehat lah, nanti beresiko jadi sakit lah. Jadi intinya 3 itu ya teman-teman. Jadi yang pertama perhatikan faktor cuaca dulu. Yang kedua faktor kesehatan si burung, perhatikan ya kalau memang burung benar-benar fit, over birahi bolehlah dimandikan malam. Yang ketiga adalah jam atau waktu kita mau memandikan malam. Itu yang perlu diperhatikan pertama ya. Kalau 3-tiganya itu aman, langsung kita bisa coba buat mandiin malam. Nah, kalau kondisi burungnya masih di kerodong kayak gini, misal kita pulang kerja atau pulang apa, burung kondisi kerodong kayak ini, kita buka dulu teman-teman kerodongnya. Nah, fungsinya apa? Biar si burung itu dia terbangun. Nah, dia biar aktif dulu teman-teman. Jadi biar burungnya bunyi dulu atau mungkin aktif dulu kayak gitu ya. Biarkan kondisi kayak gini kurang lebih selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit ya, kurang lebih 10 menit kita bisa mulai mandiin si burung teman-teman. Nah, ini burung saya ini kondisinya cukup birahi ya, karena ini burung muda usia sekitar 8-9 bulan, jadi masih birahi banget. Dan kebetulan kemarin sempat saya kawinkan juga, jadi setelah dikawinkan dia malah birahi dan burungnya ini masih cukup giras. Jadi ini memang butuh terapi ya, maksudnya harus sering-sering dimandikan. Yang pertama kita ambil dulu pakan sama cantolnya. Kalau untuk air minumnya biarin tetap di dalam, jadi kalau nanti dia mau lanjut mandi sendiri tidak masalah teman-teman. Jadi biar dia lanjut mandi sendiri. Nah, kita ambil dulu semuanya. Nah, kita bisa mulai mandikan. Nah, untuk memandikan si burung ketika malam hari kayak gini juga jangan sampai basah kuyup ya teman-teman. Jadi cukup disemprot embun aja ya. Dan sekiranya basah tapi jangan sampai basah kuyup pokoknya. Terus di sini kita sediakan air minumnya, itu fungsinya biar nanti kalau dia mau lanjut mandi biar mandi sendiri. Ini kita mau coba ya. Terapi kayak gini bisa dilakukan mungkin sekitar 2 hari sekali teman-teman. Kalau parah banget birahinya ya bisa 2 hari sekali ya.
Nah, kita semprotnya kayak gini aja ya. Nggak usah sampai basah kuyup teman-teman, udah cukup kayak gini ya. Nah, ini udah cukup basah teman-teman. Memang kalau untuk nurunin birahi kenari itu, terutama kenari muda, memang sedikit lebih susah ya, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Yang menyebab atau sebab-sebab kenari birahi itu ya, salah satunya yaitu karena faktor usia. Karena kalau memang usianya masih muda, kenari itu memang wajar banget kalau dia masih nakal atau birahinya gampang naik, itu wajar banget teman-teman. Jadi salah satu terapinya ya kayak mandi malam kayak gini. Nah, untuk burung saya ini kan kondisinya benar-benar fit dan ini birahinya cukup kenceng. Jadi untuk mandi malam itu bisa 2 hari sekali atau ya seminggu 3 kali lah, itu udah bagus teman-teman. Di samping itu juga nanti ada perawatan seperti pakan, dikasih pakan rendah, terus EF-nya kalau siang kita kasih timun, slobor kayak gitu ya, terus sawi putih, dan penjemurannya nggak usah sering-sering teman-teman. Satu lagi itu bisa kita sering-sering track. Jadi kalau kita ada kenari lain kayak gitu, kayak gini ya, ada beberapa kenari lain kayak gitu, itu hariannya cukup di track aja teman-teman. Jadi biar saling lihat kalau pagi, nggak apa-apa. Nanti tapi jaraknya kasih agak jauh, 4 meter atau 3 meter kayak gitu. Itu nanti bisa bantu dia buat nurunin birahi. Kalau kenari birahi kayak gini diisolasi, disendirikan, justru malah nanti dia birahinya tidak turun-turun. Oke teman-teman, setelah kita selesai nyemprotin si burung ini ya, kita bisa balikin lagi untuk pakan dan lainnya. Terus kita diamkan dulu biar dia ya ngoceh-ngoceh sampai setengah jam lah, enggak apa-apa, nanti baru dikerodong lagi, baru diistirahatkan. Kalau misal bulunya udah bulu tua, itu kan ini teman-teman, keringnya lama tuh, kecuali kalau burung-burung bulu baru kayak gini, burung muda itu kita semprot aja paling 5 menit 10 menit dia udah kering lagi. Tapi kalau untuk bulu tua biasanya lebih lama. Nah, itu bisa didekatkan sama lampu teman-teman, jadi biar hangat ya, biar hangat. Jadi si kenarinya ini bisa teman-teman gantung di dekat lampu yang hangat, lampu bohlam kayak gitu, itu bisa cepat kering. Kalau memang kayak gini burung muda kayak gini ya, itu enggak masalah sih, enggak usah dideketin lampu, suruh kayak gini aja, nanti 10 menit kita tinggal biar dia ngoceh, biar dia gerak, terus nanti lama-lama kering. Nah, kalau udah kering, benar-benar kering, baru bisa kita kerodong, kita istirahatkan si burung. Besok paginya bisa kita mandikan lagi atau mungkin kita terapi dengan cara yang lain ya. Ada beberapa tip dari saya yang bisa untuk menurunkan birahi teman-teman selain mandi malam kayak gini ya. Mungkin untuk teman-teman yang belum pernah nonton bisa cek nanti di playlist ya untuk videonya ya. Saya pernah upload beberapa tips teman-teman. Nah, ini kita tinggal nanti setelah kering saya kerodong, besok kita terapi lagi sampai beberapa hari sampai birahinya turun teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang bertanya kemarin ya. Dan jika ada kekurangan silahkan nanti dikoreksi dan di komentar ya, masukkan di kolom komentar di bawah pastinya ya. Oke, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, salam kenari mania, salam sukses selalu.